Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kali ini kembali saya hadir untuk membagikan konten yang berkaitan dengan arah yang dianggap suci bagi umat Hindu. Saudara pemirsa dan saudara-saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa arah menentukan kualitas hidup kita? Arah juga dapat menyebabkan kita tertimpa malapetaka. Karena arah pula orang Bali bilang yen bob mulo paling, maka di sana awal kegagalan kita. Nah, ya paling artinya tidak tahu arah. Ken kangin, ken kau. Pura tadi jagim taken, apa yang menyebabkan arah timur dan utara itu menjadi tempat suci bagi umat Hindu? Oh, baik. Ini pertanyaan yang bagus yang disampaikan oleh Gus D. Mengapa umat Hindu menganggap arah timur dan arah utara sebagai arah suci? Baik, saudara sedharma dimanapun berada, kita mulai dari membahas arah timur. Mengapa timur itu suci? Di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 50 Sloka 7 disebutkan timur tempat memuja surya sebagai pengukur hari. Sebagai pengukur hari. Dewa Surya nih kau dijenakna dari timur. Itu satu. Jadi karena matahari Dewa Surya lah kita tahu ini sudah pagi, ini subuh, ini siang hari. Sebagai pengukur hari. Yang kedua, di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 170 Sloka 4 juga disebutkan Dewa Surya sebagai pencipta segalanya. Karena matahari tanaman tumbuh. Karena matahari air dikondensasi menjadi uap dan kemudian menjadi air hujan. Yang ketiga, dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 175 Sloka 4 juga disebutkan sebagai simbol perputaran waktu. Di dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 7 Sloka 3 juga disebutkan Dewa Surya adalah wajah Agni di angkasa. Wajah Agni, Dewa Agni di angkasa. Tuh. Dan di Rigveda Mandala 10, Sukta 177, Sloka 1 juga disebutkan sebagai planet di angkasa. Pentingnya, sucinya arah timur berkaitan dengan kedudukan Dewa Surya. Aditya sieum para jotir. Sampun. Angin. Pemujaan dan pengagungan terhadap Dewa Surya. Dalam Bhisma Parwa Mandala 4 Sloka 3 juga disebutkan timur tempat sang surya terbit juga disebut sebagai pintu surga.
pengukur hari, pencipta segalanya, simbol perputaran waktu, wajah agni di angkasa, planet angkasa, pintu surga. Surya, arah timur, arah di mana surya terbit, juga disebut pemusnah kegelapan. Andai kata Ida dan Matangi, maka gelap seluruh dunia. Ya, dan penyembuh orang sakit. Ada banyak orang yang sakit dapat disembuhkan oleh sinar sang surya. Dalam situasi COVID sekarang, orang dianjurkan untuk berjemur. Ya, berjemur. Itulah sebabnya mengapa arah timur menjadi arah suci. Dalam mantra Trisanya bait pertama, Om Sawitur. Sawitur itu aja. Didedikasikan, ditujukan kepada Dewa Surya, Dewa Terang, Sinar Fajar, Dewa Surya. Sawitur Warniem. Nah, Sawitur itu didedikasikan kepada Dewa Surya. Dewa Surya merupakan salah satu dewa penyangga dunia yang tergolong dalam 8 wasu, sehingga diberi nama Dwadas Aditya yang mencerminkan sifat 6 pasang dewa, yaitu Mitra Waruna berpasangan dengan Waruna, Aryaman berpasangan dengan Daksa, Bage berpasangan dengan Amsa, Twast berpasangan dengan Sawitri, Pusan berpasangan dengan Sukra, dan Wasyat berpasangan dengan Wisnu. Itu tertera dengan amat jelas di dalam Rig Weda Mandala 11 Sukta 27 Seloka 1. Dalam tradisi Bali, dalam setiap upacara, itu Haji sebagai walake seringkali nuntun umat, dan selalu kita temukan bahwa di setiap kegiatan upacara selalu dibuat sanggah surya untuk memuja Dewa Surya, manifestasi Siwaraditya atau Dewa Matahari. Jadi jonam karya sanggah surya. Tradisi dalam kependetaan Hindu juga melakukan tradisi baik untuk memuja surya, yaitu Surya Sewana, atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Surya Namaskar. Setiap pagi menunjukkan pentingnya kedudukan surya dan pentingnya kedudukan arah timur sebagai awal kehidupan. Ini Gusti, mengapa arah timur begitu penting, begitu suci bagi umat Hindu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua tadi adalah mengapa utara? Bukan utara sebenarnya, Kaje. Kaje di Bali Selatan adalah gunung yang dianggap suci bagi umat Hindu adalah gunung. Bagi saudara kita di Bali Utara, Kaje itu selatan. Nah itu kan, karena orientasinya adalah gunung. Nah tentu kemudian kita harus jawab, mengapa gunung dianggap suci? Penghormatan kepada gunung adalah penghormatan kepada
Siwa. Dengan rambutnya yang tebal dimaknai sebagai hutan. Ini simbolik ya. Simbolik. Setana Siwa. Gunung itu setana Siwa. Rambut Siwa yang tebal itu hutannya. Penghormatan kepada hulunya bumi. Gunung itu hulu bumi, tempat paling suci, sebagaimana dinyatakan dalam Rigveda Mandala 8, Sukta 6, Sloka 28 sebagai berikut. Di tempat-tempat yang hening, upawara, ya, gunung, para maharsi, para sangwaskita yang paham ilmu kerohanian, memperoleh wahyu, inspirasi, dan pencapaian spiritual utama. Jadi di gununglah para wiku, para waskita bermeditasi, berjapa, ya, dan kemudian memperoleh wahyu, inspirasi, dan berbagai kesucian, keberhasilan spiritual. Dalam tradisi megalitikum, zaman batu, gunung adalah tempat bersemayamnya para roh nenek moyang. Diyakini dalam Hindu. Dan karena itu masyarakat wajib menjaga gunung, kelestarian gunung. Itu sebabnya nanti di dalam upacara-upacara di Bali, Wenton, napi warna kertih. Itu tujuannya tidak lain memelihara hutan, sekaligus memelihara eksistensi gunung. Gunung tanpa hutan nggak ada artinya. Itu, Bapak Ibu sekalian yang budiman, dalam Bhisma Parwa, Bhisma itu disebutkan sebagai putra Gangga yang terbesar. Ia tersungkur saat matahari menuju ke selatan. Karena panah Arjuna bersama Sri Kandi, tatkala matahari condong ke selatan, pada jalannya menuju tenggelam, Daksinayana, bukan oleh Bisna disebutkan bukan waktu yang baik untuk mati. Bagi Bisma, anak-anakku, keponakan-keponakanku gitu, saya telah kena panah Arjuna dan Sri Kandi. Tapi saat ini matahari sedang condong ke selatan, Daksinayana. Saat ini tidak baik bagiku untuk mati. Saya baru akan mati tatkala matahari condong ke utara atau Uttarayana yang suci. Sampai matahari balik ke utara atau Uttarayana. Anda bisa bayangkan, utara gunung itu adalah tempat suci. Tempat suci, tempat para roh, tempat siwa bersemadi. Itulah sebabnya orang Hindu berusaha kalau membuat rumah itu pasti ulunya di timur atau di utara. Yang lebih baik adalah kajok angin atau timur laut. Menggabungkan antara surya dan siwa. Kajok angin. Dan itulah sebabnya di sebuah kakawen niti sastra, Sargah 7, Sloka 1 disebutkan. Ini kemudian konsep yang abstrak tadi diturunkan menjadi tatanan dan etika hidup. Nasihatnya begini. Perhatikanlah letak kepalamu di saat tidur. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab suci.
jika letak kepalamu di timur, kaki berarti di barat, akan panjang umurmu. Jelas. Kepala kita anggap suci, disuruh di timur, kaki ke barat. Maka Tuhan berjanji, umurmu akan panjang. Dan jika di utara kepalamu, engkau akan mendapatkan kekayaan. Dan segara giri. Giri itu sumber kemakmuran. Dan kalau ulu kepala kita di utara, maka dijanjikan kekayaan. Itu kira-kira ya. Jika letak kepala di barat, engkau akan kehilangan cinta. Engkau akan kehilangan sahabat, dibenci oleh sahabat. Begitu, kehilangan cinta, kehilangan kasih sayang, kehilangan banyak sahabat. Dan jika kepalamu menghadap ke selatan, pendek umurmu dan menyebabkan rasa duka yang amat mendalam. Itulah sebabnya kenapa kemudian dalam tatanan masyarakat Hindu, terutama di Bali, yang tampak itu dalam pola menetapnya selalu timur, utara menjadi kiblat sebagai arah suci. Dan orang cenderung menghindari untuk kakinya mengarah ke timur atau kakinya mengarah ke utara. Kalau toh misalnya karena terpaksa nginep di hotel yang diatur sedemikian rupa, ya, maka dia akan tidur sebaliknya. Itu dia akan pasti tidur sebaliknya untuk menghindari apa? Untuk menghindari perintah agama yang jelas-jelas mengharuskan kita menghormati surya, menghormati siwa, menghormati hawal kehidupan, menghormati puncak kemakmuran. Itulah sebabnya kenapa kita selalu mencari kiblat, menjadikan kiblat utara dan timur sebagai kiblat suci. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas dasar itulah maka kita membuat rumah, membuat tempat suci, membuat bangunan lain yang mengikuti perintah Rigveda, perintah Niti Sastra, dan kekawin Ramayana yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga penjelasan ini dapat memuaskan Gus D, Gus Mang, Tu Haji, ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi umat sedharma ketika kita harus memutuskan kiblat utama di dalam Hindu. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.